Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua KKG Gugus Bojong, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah plus calon guru penggerak SDN 1 Bojong Kidul beserta Dewan Guru, yang kami hormati Bapak Kepala TK Cinta Kasih beserta Dewan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan pada Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini pada acara presentasi calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan materi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita semua, di mana saatnya kita nantikan di yaumil akhir. Amin ya Allah. Amin. Izinkan saya di sini sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari Ketua KKG. Yang kelima, penyampaian materi. Yang keenam, diskusi atau tanya jawab. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan kedelapan, tutup. Baiklah, untuk acara pembukaan, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Budi Suhendar SPD. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Anuku Silpuri dihormat. Bapak Ketua KKG, Anuku Silpuri dihormat. Bapak Miwah Ibu Guru, Anuku Silpuri dihormat. Satu acara dimulai. Maka orang sesenangan ngadoa mudah-mudahan di acara lancar kenging maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima wa barik wa sallim amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Terima kasih kepada Bapak Budi Suhendar SPD yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan doa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi beliau juga bagi kita semua. Amin.
Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ginan Aminullah SPDI. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita telah diberi kesehatan, terutama yaitu sehat lahir dan sehat batin. Yang paling utama yaitu sehat kenikmatan, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, tabi'in dan tabi'in, kepada junjungan Tuhan sedaya, oge umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Bojong Kidul beserta guru yang saya hormati, Bapak Kepala TK Cinta Kasih beserta guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka presentasi calon guru penggerak angkatan 7 dengan materi budaya positif. Ibu, Bapak
Bapak Guru yang saya hormati, saya ucapkan yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Ibu Guru TK Cinta Kasih yang pada kesempatan ini bisa hadir memenuhi undangan dari Bapak Kepala Sekolah Calon Guru Penggerak SDN 1 Bojong Kidul. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini yang diharapkan dari kita semua yaitu memberi dukungan, memberi memberi motivasi, memberi dukungan, yaitu mungkin kepada calon guru penggerak, sehingga pelaksanaan presentasi guru penggerak angkatan ke-7 ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya yang diharapkan. Kiranya yang perlu saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryana SPD yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak SDN 1 Bojong Kidul, Bapak Andri Sukmanagara SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya diberikan kepada kami, kepada saya untuk memaparkan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah dan inayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, yaitu dalam rangka untuk mengikuti agenda atau kegiatan kami selaku calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu untuk melakukan aksi nyata pada modul 1, terutama pada tema 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in al-tabi'utnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama ibu-ibu guru dari TK Cinta Kasih yang saya sangat hormati, terima kasih atas kehadirannya meluangkan waktu di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Atau mudah-mudahan pemaparan simpulan ayat dina kalancaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Bapak dan Ibu guru, untuk biodata atau perkenalan, saya kira untuk menghemat waktu tidak usah ya, karena mungkin semua sudah tahu. Terserah kesimpulan mudahnya namina asal di mana terserah kurang macam filway karena saya berlanjutnya, yaitu mengenai budaya positif ini. Sebelum ke materi, Ibu nyampe banyak tekan kalau tekan kasih kuliah relay banget dari banget lainnya salah saya cari-cari. Sebelum ke materi, kita mencobanya untuk membuat kesepakatan bersama dulu. Simpuri atas dalam pilu yang kesepakatan biasa terlihat atau biasa cekapunya. Anu kahiji nyata yang pertama tidak ngobrol ya selama kegiatan setuju Bapak dan Ibu. Anu kedua tidak bermain HP selama kegiatan setuju tidak setuju boleh alhamdulillah. Yang ketiga tidak merokok selama kegiatan setuju setuju. Kalau kita akan merokok, banyak kamu. Sekarang dulu tapi bertahan ke Bapak Ibu guru. Sekarang baik semuanya. Urutan dan ketua KKP jadi urutan. Baiklah kita lanjutkan. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Adapun kompetensi lulusan pada modul 1.4 ini diharapkan yang pertama mengetahui kebutuhan belajar di lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun capaian modul 1.4 ini, yang pertama ada yang bisa membacakan. Tergesa-gesa bikin sarangan. Kebun pada yang masakin dekat pingat macam-macam sekarang. Ya, capaian umum modul 1.4 ini memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Slide selanjutnya, capaian khusus pada modul 1.4 ini, yang pertama mendemonstrasikan pemahaman konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, hingga teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang terakhir, bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid.
ke pertanyaan pemantik dulu ya Ibu. Jawabannya setuju atau tidak setuju ya, biar tidak nih suasananya. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Contohnya bukan hukuman lebih ke membuat rasa nyaman atau tidak nyaman kepada siswa. Hukuman misalkan kami ayah murah kami penukasiana kurang terpatungkeun dina payunan tihang bendera teras panas poe hormat panas. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak, karena menyakiti ya, karena hukuman itu bersifatnya menyakiti ya. Memang bisa disiplin, tapi mungkin ada ketidaknyamanan pada anak itu ya. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi hukuman tapi bersifatnya positif gitu. Seperti membaca kami kurang kali bahwa di kelas apa yang di orang baca misalkan bisa setuju atau tidak ya, ini sekedar salah itu berbukunya lagi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Boleh ya, apa setuju penghargaan biasa meningkatkan motivasi jadi ketol sekolah. Bang setuju kumaki, ayo beri penghargaan. Masih ayo kalau bosan guru katanya gitu, masih harus dipuji boleh ya, setuju atau tidak ya? Baiklah, ya, eksplorasi konsep pembelajaran 1.4.2 disiplin positif dan nilai disajikan universal. Sampai ada simpuri ngabahas ya, tadi simpuri aja seperti budaya positifnya. Tahu nggak kalau budaya positif mendingan budaya positif. Pami budaya diurang hagakan, punya diurang sudah itu budaya. Pami nikah soalnya disawernya kebiasaan. Pami positif saya terjawab positif berarti lawan dari negatif. Tapi positifnya hal-hal yang baik. Jadi ya tenang waktu budaya positif pembiasaan yang bernilai hal-hal yang baiknya yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Bukan kalau karakter punya jadinya kasar dari Rasulullah beliau tentang Rasulullah pemasnya kata kenapa karakter kurang kali. Budaya positif ini perlu dibangun ibu ya, perlu dibangun. Gimana cara membangun budaya positif? Tentunya di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, gitu. Kami seorang guru di kelas, kamu menciptakan budaya positif kenapa? Kami di guru di kelas berat memberikan keteladanan. Jadi ya, masih ada contoh saya di kelas gitu. Nah itu adalah upaya membangun budaya positif. Budaya selain perlu dibangun, budaya positif ini perlu diwujudkan. Karena dibangun bumi ngumpul bahan, tapi itu diwujudkan dari bumi. Nah, maka budaya positif ini perlu diwujudkan. Bagaimana cara mewujudkan budaya positif ini? Yaitu harus dilakukan sejak dini, di awal kene. Kemudian mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama serta harus konsisten. Itu sekali kalau di karakter jalan terasa gitu ya.
Dan juga perlu adanya kerjasama antara stakeholder di lingkungan sekolah. Sahawai stakeholder di lingkungan sekolah tersebut. Ayah murid, ayah guru, ayah kepala sekolah, ayah orang tua harus dilibatkan supaya budaya positif itu sudah diwujudkan. Kita tahu artinya contohnya kita budaya positif. Kita contohnya kurang gambar bayang. Kemarin ya mengucap 5S namanya 5S kayak gini kan tampang 5S tahu 5S teh senyum sapa santai terus salam sopan santun itu 5S kita kami sopan salam santun sami teh sopan salam santun sami teh dan namanya kakek ya yang itu kesan sopan salam santun kan ternyata tersebut kami sopan lebih karena apa? Sopan santun perilaku tapi sopan mah lebih kena penampilan sopan ya kami istri kan bentuk awalnya sopan kena dijam ya kok pada senyum pada sehat agak ada sopan penampilan teh waktu segarutnya di Garut mampu nanti berkenalan ayah juga di orang semuanya di Garut anak-anak ayah dari mana kita sih mengendarai motor gitu pas payung kita dari ngobrol aja pas payung ayah istri mau sabi kena naik motor wah seksi ada ketinggal namanya aku mah motor menabrak payung tadi itu nah ini payung memo surat agama Pak Gurunya pamit tinggal kalimat dosa kecuali tapi tinggal doakan berterima rezeki Pak Guru itu kalau minta salam mungkin cara nah itu pintar itu punya pintar itu ya baiklah kita lanjutkan ya banyak kegiatan warga daerah 5 dua aja kita akan dua penguji dua-duaan nah gitu tadi apa saya kita bisa bikin mesin kuring kuingnya mana kertas ya kertasnya kegiatan anu di sebelah kanan si Buri sebelah kanan coba menyobek kertas buis putar kan buis putar nah itu bakul nah itu paling kanan berarti paling kiri benernya ya tapi siapkan kertasnya ya itu dipesangikan itu bakul aja tugas yang di sebelah kanan dari saya sebelah kiri kalau di sana menuliskan sesuatu yang sangat berharga polis itu pada barang, pada benda, pada orang yang dikasih atau dicintai polis. Anu paling kanan, anu paling kiri membuka, ditulis, dikepelkan ke dia tulisan kata, kep singkuan dan kawannya, kayak teman ibu yang sebelah kiri, lah. Yang sebelah kiri itu dasar nanti mencoba untuk membuka kepala yang ada sebelah kiri ibu ya dengan bujukan, dengan rayuannya, dengan menyuap juga boleh ya agar bisa membuka. Tapi itu tergantung pada ibu bisa membuka atau tidak ya. Itu bahasa sebelah kiri dari saya ke sebelah kanan itu mencoba untuk membujuk, merayu, ya menyuap, memaksa gitu, agar membuka kepala dan tangan. Tapi tergantung kepada ibu juga bisa membuka atau tidak. Akhirnya rasa ibu tugasnya serap hal anu sangat berharga.
Wah, ibu teh naon berharga teh, lima misalkan ibu teh naon emas, berharga antara kecamatan, nah, antara orang yang dikasihi, si direbut cepat. Silakan lu, waktunya 1 menit ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Hiji, ini sudah sesuatu yang berharga, boleh barang yang dikasihi, benda, apa saja. Tapi mau sangat berharga sih itu, berharga. Seorang bima, kalau berharga dari suami, kami mah misalkan jabatan berharga, silakan. Tergantung bapak dan ibu. Sudah, boleh. Kemudian simpan di tangan, teras digebuk, diramaskan, kuatkan dulu ibunya, diramaskan, dikepal, sekuat mungkin, ya. Nah, sekarang teman ibu berusaha, supaya buka gitu ya, bujuk, benda siap bu. Ya, tahan kasih ke nanti ibu. Siap. 1, 2, 3. Kalau ibu diancam boleh. Ilusi nanya anu dicekal tadi teh murid ya murid siswa anu pegangan tadi teh urang selaku guru nah bisa membuka bisa mengontrol murid atau tidak. Jawabannya tentu terhadap murid bisa iya bila murid tersebut mengizinkan untuk kita kontrol. Ada juga murid yang tidak mengizinkan untuk kita kontrol. Untuk apa misalnya? Karena anak ini merupakan bukan kertas kosong, ya. Tapi anak ini sudah ada nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam jiwanya. Tugas kita sebagai guru menebarkan nilai-nilai yang sudah positif itu dalam diri anak sehingga nilai-nilai yang baik itu bersifat tampak hati-hati. Karakter saya karena tugas-tugas menebarkan. Kemudian kemarin kita berdoa saya nilai kebajikan. Karena saya kertas kosong bicara kurang sana sebetulnya itu. Dan menurut filosofi pendidikan menurut Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun di depan guru harus memberikan teladan. Iman yang mengkaso di tengah-tengah guru harus bisa membangkitkan semangat, harus bisa membangkitkan motivasi. Berikan Dayani di belakang seorang guru dapat mengikuti dengan baik terhadap murid untuk menunjukkan perilaku yang jujur, baik, dan cerdas. Menurut Permendiknas nomor 35 tahun 2020, tugas guru tugas kurang pendidik, tugas utamanya mendidik. Sanes mentasar ilmu ternyata ya, mendidik. Kedua mengajar, membimbing, mengarahkan.
melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini dari tamu hingga jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah gitu. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan tutup buka tangan, tetapi mengontrol orang lain ya. Perubahan paradigma teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Besser. Yang perubahan paradigma. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Perubahan paradigma ini menyebutkan pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kecuali murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku siswa itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terus tingkah laku teh ayat tujuan terus satu lagi ibu kan dia ayat tujuan. Misal ayatnya kantor pamonan panggilan si kuri mudah-mudahan we sasir bisa bunyirin aku anu diberikan kurang kuat gitu ayat anaknya sok sana geus atau anak kan silaturahmi namanya kurang kontrol dia nah itu bahwa perilaku anak itu memiliki tujuan. Misalkan ayeuna anak teh kurang ajarnya kudu ajar beneran sok silih toel karena cara beli payu dan dia secara tidak disadari itu menurut mereka itu ada tujuan anak tuh ayam perhatian dengarkan anak sebenarnya tak gitu kurang berpikir mungkin anak itu ada tujuan panggilan di bumi nama yang berselang lain jadi mas seneng dengarkan anak makanya tak itu ada tujuan setiap tindakan anak itu ada tujuannya ya menurut ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kadang orang sok dikritik udah banyak supaya kuat karakternya, tentunya disalahkan. Supados, kia contohnya kia misalkan kamu sebenarnya murid yang pandai, akan tetapi sering tidak mengerjakan PR. Dikritik orang kenal ketika orang ternyata karena mengerjakan PR. Nah, menurut teori kontrol ini, paradigma ini, bahwa pernyataan itu dapat merasa gagal anak itu. Oh, kenapa apa tidak akhirnya mengerjakan PR, misalkan di diwangan sepuhnya, ibunya namanya. Paling kurang dibagi itu teh menuju kepada identitasnya gagal yang ada di anak gitu ya. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan tadi atas kalau ibu nggak bujukan terus merupakan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid tersebut menyadarinya atau mencoba menolak bujukan kita. Ibu, bapak, kosong terang ngolong orang kali, ngabujuk orang kali. Cik, kumaha ibu? Simkuring aja atau pasoknya sambil pasok ngabujuk salah pasok ngabujuk orang kali simkuring lagi paling orang kali anu japri kasih hidup terus ganteng tapi langkung ganteng pami dicukur rambutnya nah bujukan orang teh panten
merasa diterima begitu banyak dan sampu kasar diolong gitu nya supaya rapihan rambutnya ingat alhamdulillah rambut nanti atau tapi mungkin juga anak itu menolak kejukan kita ya itu tergantung kepada bagaimana cara membujuk kita bisa menolak atau tidak. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk memaksa ini ketika bujukan gagal, orang tadi di kumahannya, tidak terjadi ngobrol di kelas lainnya, jadi kata aku kalau sana, kami orang kali tentu menurut baik dipaksa orang supados, coba bro di diwahan di sambil kapayu ngobrol baik. Saat apa itu orangnya sok cengkeh satu lah kata nangau sampai anak terus nanti panangan simpan di kecil nah itu memaksa. Nah, menurut perubahan paradigma ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang, bahkan membuat hubungan permusuhan. Kami dipaksa makan tentu orang lainnya atau kita kumpul orang jengke di depan teman-temannya timbul mungkin dendam ya gitu. Selanjutnya ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Dalam stimulus respon disebutkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Tadi sudah dijelaskan. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus ini adalah solusinya. Kolaborasi paling kurang bisa gagal membujuk. Adanya kolaborasi dengan siapa? Dengan teman sejawat sekolah. Cik kita ibadah kieu-kieu cik berbagi. Oh, misalkan dari teman ibu bapak ada solusinya. Cik atuh harus ke lagu maha kamuran kami nya. Naon sebabna biasa dina bandel. Ada kolaborasi dengan rekan sejawat untuk memecahkan masalah. Kayak ini heuh gitu nya. Bisa apa teh ari sasaranganna sapu oge sabun ketan biasa membersihkan buah dan kan salah sapu jarang hiji sesanya membersihkan. Adanya kolaborasi ya, tetapi kerjasama dengan teman sejawat dan konsensus. Namun konsensus itu kesepakatan bersama. Coba di di kelas membuat kesepakatan bersama dengan para siswa. Misalkan jangan mengobrol dengan teman keyakinan kelasnya itu saling menghargai, menyimpan kembali buku ke lemari dan mengurangi sebenarnya kesepakatan bersama. Setelah membaca buku disimpan kembali ke lemari. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dan terakhir menurut stimulus respon ini atau perubahan paradigma stimulus respon, model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang. Contoh saking kieu murid anu pinter anu urang dibimbing diperhatikan dirawat anu kesulitan mah diangkat kayak gitu.
model berpikir menang kalah. Tapi kita harus model berpikir menang. Kalau tos mampu orang dibimbing dengan melakukan pengayaan, kalau murang kali yang mengalami kesulitan, ya kita bimbing dengan cara menggunakan remedial, tentunya gitu. Slide selanjutnya, apa makna disiplin? Disiplin tadi dengan harus belajar. Ya disiplin tadi. Nah disiplin ternyata harus disiplin belajar. Hari belajar mah kena konsisten namanya. Hari orang naon disiplin teh. Nah, budaya ulama disiplin teh menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di orang lain supaya patuh disiplinnya, supaya taat. Kedua kata namun cara pandang kurang pelapa disiplin teh belajar sehingga menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan anak, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya. Slide selanjutnya, disiplin positif. Nah ini menurut Dr. William Besar, makna disiplin teh belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal artinya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, tidak mengikat lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kurikulum yang baru, kurikulum apa? Kurikulum Merdeka. Ya. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila itu? Ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, di kita, tetapi kita semua akan bisa menjalankan perintah agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, dimensi dari profil pelajar Pancasila mandiri. Mandiri itu diharapkan anak mampu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap proses dari hasil belajar. Contohnya, apabila anak tersebut mengalami kesulitan, maka anak tersebut bisa dengan tenang untuk mencari solusinya sendiri. Itu termasuk contoh kepada dimensi mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila bernalar kritis, yaitu kemampuan bernalar kritis merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pada abad ke-21. Abad ke-21 itu serba teknologi, ibunya beres tuh. Paminaksen dina teknologi, namanya dina ngerjakan tugas teknologi, madamel rapor dina teknologi, namanya serba teknologi abad ke-21 itu. Pami teknologi itu, pami sosial kurima ibarat peso. Ya, teknologi itu ibarat peso. Pami peso ayeuna dianggo nyisik bawah, ngeredagi bakal manfaat manfaatnya. Tapi pami peso eta dianggo nyolong batur, manfaatnya tapi bahaya. Ya. Tapi itu teknologi oke. Pami dimanfaatkan masalah-masalahnya bakal manfaat, tapi pada dianggo hal negatif akan berbahaya. Tidak kurang ayeuna dengan menggunakan teknologi banyak yang masuk penjaranya.
akibat mahina seueur ini artis kau dilaporkan banyak mahina putra kita tidak mampu nanti teknologi dan intinya orang sudah bijak dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini siswa itu perlu mengenal budaya lain. Pamwe budaya orang kumpul, burung batokeun tentunya seluruh bahasa sepuh sok kena silua suasana terang budaya di sana gitu. Terus bergotong royong, bagi gotong royongan itu merupakan nilai yang luhur dan budaya kita. Berhubungan hasilnya bergotong royong adanya kerjasama, pedulinya, adanya berbagi itu termasuk kepada bergotong royong. Contohnya di SDN 1 Bodong Kidul Kedina Dinten Jumat sok aya impak hari Jumat. Maksudnya kamu nanti digunakan eta zakat untuk menengok orang yang sakit. Eta rasa kepedulian ditumbuhkan sejak dini, sejak kecil. Ya, gitu. Yang terakhir, dimensi dari profil pelajar Pancasila itu kreatif. Nah, kedah kreatif. Murah kali orang selaku guna oke kedah kagum kreatif gitu-nya. Kumaha kreatif teh? Misalkan memberikan ide yang berbeda, ya, membuat hal-hal yang original gitu-nya, sehingga anak-anak mampu berkarya menghasilkan suatu produk. Nah, itu adalah keenam dimensi dari profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Tentunya kita sudah mengetahui jenis-jenis motivasi. Tentunya ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Paling motivasi eksternal adanya dorongan dari luar, paling internal kesadaran dari dalam diri. Contohnya misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman patuh misalkan atas dasar kesadaran, tapi sieun dihukum berarti turun kalau kayak guru kasih ditanggung dan gitunya kita sanes ayeuna sadar keras ieu teh bahaya ya pamilun misalkan dina itu teh dina pagar teh kami mapahna pagar teh sok naiknya ulang kali gitu kumargi sieun ditegur turun. Tapi yang baik itu dalam diri anak sudah mempunyai motivasi internal. Pokoknya paling kurang mapahna benteng itu bahaya bisa sih silakan itu. Yang seterusnya contohnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, tetapi penghargaan kersa ngajawab teh ngajawab pertarusan perujan teh kersa kumagi kita kali puji misalnya di payungan dari rencana, maka disitu timbulnya adalah motivasi eksternal dari luar. Adapun motivasi internal itu timbul atas keinginan diri sendiri atau menghargai diri sendiri. Motivasi internal ini terjadi dalam diri seorang. Contohnya seorang siswa dapat belajar dengan keras untuk sebuah ujian karena dia menyukai materi pelajaran tertentu. Dia pada resep karena itu bersama kesal apa benten deui pami tujuanana misalkan sieun abdi mah apalkeun teh sieun ditegur tapi ngerjakeun tes yang sieun ditegur sieun dikasih peringatan ku guru. Nah itu lebih ke motivasi negatif bukan eksternal lagi ya bagi sieun teh gitu. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat pemerintah diri sendiri, sadar sendiri orang teh. Merintah atau baturnya pemimpin berubah apa paksa, tapi pemimpin sadar mau apa paksa. Ya. Slide selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, sama misalnya hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk. Seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta kebutuhan. Menurut Alfikon, penghargaan ini termasuk kepada motivasi eksternalnya penghargaan. Berarti saya sadar mengharapkan sesuatu tentunya gitu. Penghargaan pengaruhnya bisa jangka pendek atau jangka panjang. Keselamina lah itu ya, keselamina, tapi biasa hilang terus enggak ya biasa hilang sama satu ada terikuji misalkan terikuji wae dan begitu pas jawab pas wae mau jawab pertanyaan guru tapi beda yang sudah ditanamkan dalam dirinya motivasi internal pada pasca penghargaan pada jawab misalnya gitu. Penghargaan menghukum. Jadi penghargaan itu bentuk suatu hukumannya gitu. Nanti contoh lagi Bu, penghargaan menghukum. Di sisi lain mah baik penghargaannya dapat meningkatkan motivasi, tapi menghukum sekaligus menghukum. Contoh lagi ya, orang soalnya di kelas pahala wih, misalnya anu biasa jawab 5 kali 5 biasa wih, pan hari kecerdasan anak, kemampuan anak, kompetensi anak berbeda-beda unik itu. Ayat pintar karena matematika, ayat pintar karena sains, anu berbakat karena seni, ya unik. Anak itu bila sama, wah sekelas dia karena matematika karena pintar gitu ya. Tak gitu. Pas giliran anu terbiasa karena matematika, paling bakal panggoyong nawai tentunya. Tuh, secara tidak langsung kalau biasa mah biasa jawab penghargaan, tetapi kalau biasa jawab hukuman gitu. Jadi pintar bila biasa yang kalian saya pada anak itu anaknya betul sains pintar karena matematika tapi gua karena seni pokoknya katanya pintar matematika tapi kan olahraganya biasa wah biasa lupa tentang kalinya gitu. Penghargaan mengurangi ketepatan biasanya bisa kecil. Nah, rencana bapak bisa ngejawab final anak bisa kalian tepat saya menghargai adanya mereka dia sakwi sok itu mulai nah tentu ngejawab ya kalian bisa gunakan tuh udah tepat ulangnya. Penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan tidak efektif karena waktunya tidak konsisten, tetapi hanya tertanam jangka pendek atau jangka panjang saja kepada diri siswa. Penghargaan merusak hubungan, tuh merusak hubungan tuh penghargaan. Contoh lagi, pamit ayeuna punten 10 dipuji wah si A mendapatkan nilai 10 dari 100. Siswa mana lain iri ya kata mana itu muji we kata wae itu timbul karena hubungan yang tidak baik antara teman satu dengan teman yang lainnya. Penghargaan menurunkan kualitas kedua tapi bisa misalnya turun kualitas tapi tidak mau berusaha. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi mengharapkan lain penghargaan mengurangi itu. Kumaha sangat bentuk kebajikan, berarti apresiasi anu baik teh. Jadinya penghargaan anu baik teh
Haji beri pengakuan secara khusus, secara pribadinya, isi ayat orang kali mengenai kesulitan, sok kurang tinggi, ya, untuk atau kelihatan kurang kali. Terus pengakuan, tetapi penghargaan, apresiasi diberikan kepada semua murid sarayana, gitunya atau menuju kepada satu orang, gitu. Di pasihan saat ini apresiasi kurang oh iya misalkan nanti biasa akan olahraga kurang dan dipuji bagus dalam olahraganya, tentunya proses pengakuan. Beri pengakuan secara konsisten, secara terus menerus, fokus pada prosesnya kurang dipuji dan mau ujung-ujung punya kurang belum sama mau ujung-ujung asal ayat prosesnya. Kita orang kali oke, tapi kita bisa dia ayat juara buku, atau juara dongeng, juara saingan. Kurang dikasih apresiasi teh, dikasih penghargaan prosesnya. Sebab teman-teman, nah si Ate dapat juara lomba buku bisa karena rajin belajar, karena rajin berlatih, prosesnya dipuji. Atau juara langsung juara hiji kabupaten, tapi juara kecamatan. Tapi prosesnya kalian harus beritahu kepada teman-teman yang lain. Ya, contohnya seperti ini kalimatnya ya. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah kalimatnya, misalkan kemarin saya perhatikan Ananda murung. Nah udah dibagikan yang timbul di sini rasa empati, besar sekali. Oh iya, diperhatikan orang kedua. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas dalam kelompok, saya menghargai pekerjaan kamu sehingga teman-teman kamu dalam kelompok terbantu. Apa nilainya di sini yang didapatkan? Kepedulian. Terus pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, terima kasih. Lantai keranganmu dan orang kalinya. Terima kasih Ananda, Adinda telah membersihkan halaman, telah mau membuang sampah tempatnya. Apa nilai di sana yang ibu? Nilai kebajikannya yaitu rasa tanggung jawab orang kalinya untuk menciptakan situasi yang bersih, nyaman dan aman. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Tadi hukuman teh nabu apa bu? Membuat rasa tidak nyaman, condong pada hal-hal yang menyakitkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bagi konsekuensi nabu akibat dari suatu perbuatannya ada sebab akibat. Berapa saya guru, Pak? Orang kecoklek. Kita akan guru misalkan di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat lagi ke sekolah. Itu berat 100 naon 100 apa? Keras saya tidak akan terlambat. Kata letaknya karena hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya Pak cocok kayaknya. Ayeuna Ali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat akhir sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah, mengenakan penambah misalnya penambah sepatu, lagi penambah sepatu hidup, hukuman beratnya kira tidak, hukuman dari konsekuensi.
Di sekolah peraturan dia kurang kali kena kalau sepatu hidup. Jadi waktu ayah kurang kali itu kenapa sepatu hidup? Tak, aku ada satu dulu dengan sakitnya disakit. Itu banyak yang kurang kali hukuman konsekuensi. Konsekuensi boleh, kita samakan nanti ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman kita cocok. Ya udah berarti bedanya P. Tuh, hukuman. Ada bapak tapi saya yang beda malah. Lalu saya. Ayah dulu saya lupa. Kita karena hukumannya biasanya konsekuensi. Dapat yang kali olok-olok, tentunya kurang kali maka pasti kalau dibully pengajian di sekolah. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hatinya biasa sakit untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Lebih disiplin. Anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada lagi itu restitusi. Ya. Nah, restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dan langsung saya kayaknya restitusi. Dan restitusi bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak atau siswa tersebut sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini hukuman menuju pada identitas gagal, halnya hal negatif tentunya. Konsekuensi dan restitusi menuju ke identitas sukses. Konsekuensi netral bentuknya restitusi ini hal yang positif. Sifat-sifat restitusi ada 9 sifat ada ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi bisa introspeksi diri anak itu ya. Mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini adalah segitiga restitusi. Yang paling dasar menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Ini yang pertama harus distabilkan dulu identitas siswa itu apabila sebut melalui masalah. Baiklah, kita lihat dulu ya tayangannya, videonya, dukungan contoh-contoh kami di video maka langsung jelas sebenarnya mual secara bayangan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru yang baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Daya Yosi berlandaskan pada teori kontrol motor William Gleason.
kalau orang tua agar dapat menghasilkan diri yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai pendidikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya mendukung karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga institusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga institusi. Yang kan, Yang Pak, sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa ada yang di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang merubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Bergemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa untuk aktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah.
mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan ini dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Itu Bapak Ibu mengenai penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika ada masalah anak tersebut distabilkan dulu identitasnya. Kami kurang langsung bahas masalah kamu dialami ibu siswa, maka mau mau katakan dulu tanahnya di dalam mengira bisa kayak. Kedua, memvalidasi kebutuhan. Nah, tadi kebutuhan ayo dihargai, tidak punya alih fitnah dari barangkali. Ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kami ngapalah kata fitnah saya tidak baik gitu punya. Hanya terus keyakinan gitu kan barangkali. Satu itu guna segitiga restitusi itu. Yang terakhir 5, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini bukan hanya anak kecil tapi dewasa. Orang dewasa juga membutuhkan, sangat membutuhkan apalagi orang dewasa ya. 5 kebutuhan dasar manusia ini yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom. Yang keempat, kesenangan, fun. Yang kelima, penguasaan, power. Nah, apabila ada anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka di kelas akan bertingkah, gitu ya. Contohnya seperti dia, terus dengan kolokal waktu. Saat anak misalnya di kelas nungguin bekal, karena rencananya nungguin bekal, di rencana yang bekal, nungguin, tak mungkin itu stres mungkin. Maka hal yang dibutuhkan anak itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Umatnya bisa di rumah ke sarapan sehingga anak tersebut meminta bekal kepada teman-temannya yang sedang dipenuhi oleh anak tersebut, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kami kasih sayang, misalnya mencari perhatian. Sekarang sebutnya barangkali kalau yang kurang pemahamannya, itu yang diperlukan pada saat itu adalah kebutuhan dasar manusia, kasih sayang, ada rasa diterima.
atau kalau bahasa Inggrisnya love and belonging gitu ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi menurut saya bukan anak-anak saja gitu, tapi kita juga seorang orang yang sudah dewasa sangat memerlukan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nanti videonya insya Allah masih di fitur di banyak kita sampai jam 11 ya. Dengan Abu Nung insya Allah menurutnya dia tontonan video 5 kebutuhan dasar manusia kalau di share mesin grup Mongkoka Ibu Mongkoka mungkin itu penjelasan atau alternatif pembekalan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pami ayah saya eta masuk nanti Allah pami seberapa partner ketama suntingna asli di divisin simpuri itu orang itu baik maksud ada tadi pakar itu Tuhan dicekap baik gaya harusnya cekap baik cekapnya ada cekap mudah-mudahan orang itu baik maksud alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.